Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman kerja Gen Z antara work-life balance, motivasi, dan juga gaya kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dian Cahya dengan NIM 5451970. Saya Nabila Binafsari dengan NIM 5453337. Saya Joyce Sandawulibasa dengan NIM 54419. Saya Yura Farma dengan NIM 54459. Selamat menonton. Stay tune. Halo teman-teman semua. Nah, hari ini kita sedang berada di Tosca Cafe. Pada kesempatan kali ini, kita akan mewawancarai salah satu Gen Z yang sudah lama bekerja di salah satu coffee shop. Nah, sebelum itu, kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang keren ini. Mungkin bisa dikenalin namanya, terus posisi di coffee shop ini apa, dan sudah berapa lama sih bekerja di sini? Halo, kenalin aku Alia. Posisi di sini aku sebagai barista, terus udah kerja sekitar 1 tahun, mungkin lebih 5 bulanan. Alia, aku mau tanya dong, kalau di sini tuh sistem jam kerjanya seperti apa ya? Kalau di sini sistem kerjanya per shift, satu shift itu 8 jam gitu. Terus nanti kalau istirahat itu menyesuaikan sama keadaan sih, terus tuker-tukeran sama temen gitu juga. Kalau dengan jam kerja yang shift 8 jam seperti itu, apakah menurut Alia tuh masih bisa menjaga keseimbangan kehidupan Alia saat bekerja dan kehidupan Alia di luar kerja, seperti liburan dan kumpul dengan teman atau keluarga seperti itu ya? Untuk sistem 8 jam kerja itu masih bisa, apalagi kalau shift pagi mungkin jam 8, terus nanti jam 5 tuh udah bisa pulang. Nanti malamnya buat kita main atau mau nongkrong di sini kan masih bisa gitu. Oke, kalau terkait jadwal kerja tadi nih, menurut Alia, apakah jadwal kerja di coffee shop ini tuh lebih fleksibel atau sudah ditentukan secara tetap oleh manajemennya itu sendiri? Kalau jadwal tuh udah ditentuin sama manajemen, tapi semisal kita ada keperluan di hari apa gitu, di jauh-jauh hari gitu, kita udah konfirmasi sama pihak manajemen kalau di tanggal itu kita nggak bisa, soalnya adalah suatu kepentingan. Jadi tetap kita bisa request mau libur di hari apa. Berarti walaupun udah ditetapkan, tapi juga ketika ada suatu hal kepentingan bisa juga fleksibel gitu ya Alia? Iya bener, tapi kita harus ngomongnya tuh jauh-jauh hari gitu, jangan dadak. Halo Alia, nah pertanyaan selanjutnya dari aku penasaran nih bagaimana cara kepemimpinan yang ada di sini dari seorang atasan. Apakah karyawan dibebaskan untuk memilih atau udah diatur atau sudah ada suatu keharusan gitu? Kalau di sini udah ada aturan atau SOP gitu ya. Soalnya kan kita kalau udah ada aturan, kita tahu gitu untuk ngelakuin pekerjaan ini tuh harus gini gitu. Tapi itu aturan yang nggak terlalu buat neken kita gitu loh. Kita tetap enjoy buat ngelakuin semua pekerjaannya itu. Oh gitu ya. Berarti minim terjadi miskomunikasi ya? Minim sih, kecuali mungkin kalau ada orang baru, anak baru gitu, kita harus bener-bener ngasih tahu harus gini gitu. Minim banget sih ya itu. Dari kamu? Mungkin kalau di selanjutnya dari aku pengen tanya nih, kalau Alia motivasi kerja di sini tuh apa aja ya kalau boleh tahu? Kalau dari aku, pertama tuh lingkungannya nggak yang toksik, kan ada beberapa tempat kerja yang itu tuh toksik banget gitu, harus udah lama gitu harus nurut sama yang lebih tua gitu. Enggak, kalau di sini kayak bener-bener setara gitu loh, semua itu sama, apalagi kebanyakan Gen Z ya. Terus atasan juga tuh kalau ngobrol sama kita tuh kayak ngobrol sama temennya gitu, enggak yang kayak aku tuh atasan harus banget dihargain, dihormatin gitu. Anggap aja aku temenmu, tapi kita saling menghargai satu sama lain gitu. Mungkin selanjutnya aku pengen tahu nih Kak, kalau seandainya di sini tuh ramai ya, padat gitu, nah pasti Kakak ngerasa lelah nggak sih atau kayak stres gitu? Nah misalnya kalau stres gitu gimana cara ngatasinnya? Semisal nih rame, terus abis itu kan kita capek semua ya, kita kadang tuh menghibur satu sama lain, kayak ngejokes gitu, terus kayak ngebercandain satu sama lain biar kayak ngecairin suasana ya abis capek gitu. Kalau enggak, abis itu kita jajan bareng-bareng gitu kan, udah ngebus mood lagi gitu. Udah, terima kasih.